Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini seperti biasa gue akan mengupdate untuk analisa dan informasinya mengenai si Bitcoin. Oke ya, jadi kemarin sudah saya update juga mengenai Bitcoin, pergerakan Bitcoin, dan juga ini adalah Cardano atau ADA ya. Jadi yang nanyain ya selalu ADA atau Cardano bagaimana, kalian bisa cek di video kemarin buat yang belum nonton. And then sedikit saya singgung untuk ADA atau Cardano time frame 1 jam ya. Ini udah mencapai target dari video kemarin, dimana itu adalah strong resistance itu di sekitaran $1 dan udah ke achieve teman-teman ya. Jadi congrats, mantap sekali ya untuk ADA geng. Jadi memang untuk pergerakan si ADA atau Cardano lumayan oke banget nih ya untuk short termnya. Ya, cuman memang untuk video kali ini saya nggak ngebahas lebih lanjut lagi mengenai si ADA atau Cardano, itu sedikit intermezzo di awal aja. Ya, by the way di Jakarta dari tadi pagi ini hujan ya, baru berhenti, tapi masih gerimis-gerimis gitu ya guys. Ya, di tempat kalian bagaimana nih ya cuacanya nih? Mulai lanjut hujan lagi ya, walau padahal kemarin udah sempet panas juga. Ini juga adalah salah satu berita atau kabar yang cukup menggembirakan juga ya. Adopsi Bitcoin itu makin luas ya. Salah satunya ini ya, Malaysia Ministry ya, ini propose legal tender of cryptocurrency nih. Nah ya, jadi memang ini merupakan salah satu angin cukup segar ya. Ya, jadi makin banyak lah ya negara-negara yang akan melegal tenderkan si cryptocurrency ini untuk kedepannya ya. Walaupun memang ini sifatnya belum fix pasti ya. Ini baru sebuah kabar berita juga ya. Cuman memang ini menjadi angin segar lah setidaknya ya. Jadi ini sedikit bumbu-bumbu gitu ya teman-teman di video kali ini. And then ini kita ngebahas untuk mulai dari Bitcoin dominance-nya dulu ya, biar lebih clear lagi. Ini adalah time frame 1 jamnya. Memang sebelumnya ini bermain di sebuah channel, dia breakdown ya. Kemudian dia mendapati rebound ya untuk masuk kembali ke dalam trend channelnya, walaupun kita bisa lihat di sini kena reject ya. Kemudian dia drop ya, kemudian dia going up lagi, kena reject lagi. Ya, sekarang ini lagi cenderung melanjutkan penurunannya. And then kalau misalkan jangka pendek pasti dia akan coba testing di loss point terakhirnya ya, atau sebelumnya di kisaran 42,43%, sekitar area itu yang akan divisit oleh Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin. Jadi memang kalau misalkan dia breakdown atau jebol dari situ ya, berarti cukup baik untuk altcoinnya. Cuman kalau misalkan kita malah melihat dia rebound dari area sini ya, ini pertanda kurang bagus untuk altcoin. Jadi bisa diperhatikan dulu ya untuk jangka pendek di sekitaran 42,43%. Ini dari trading view by the way, oke? Nah, kemudian ini adalah USDT dominance ya. Kita bisa lihat akhirnya dia breakdown ya dari trendline supportnya dia ya. Jadi kalau misalkan memang dia melanjutkan penurunannya, pasti untuk si Bitcoin kita akan melihat adanya rebound. Tapi kalau dia malah going up seperti kemarin ini ya, dia sempat ada candle bullish ya atau pemantulan di sini. Nah, waktu dia mantul ya, Bitcoinnya malah merah, jadi kebalikan. Nah, kalau misalkan dia nanti melanjutkan penurunannya, berarti nanti soon kita akan melihat untuk si Bitcoinnya itu bisa hijau, itu kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi memang ini dari secara daily, kemudian kita lihat lebih detailnya lagi ya. Jadi ini udah breakdown dan seperti mencoba masuk kembali ya. Ini udah breakdown ya dari trendline supportnya atau garis warna kuningnya. Dia udah breakdown ya, kemudian mencoba masuk kembali. Nah, di sini kalau dia kena reject lagi untuk melanjutkan penurunan, nah ini bagus lah untuk khususnya Bitcoin dan kripto lainnya lah ya. Nah, untuk altcoinnya ditunjang juga untuk Bitcoin dominance kalau memang dia melanjutkan penurunannya lagi lebih bagus lagi nah, ya. Jadi itu sedikit info untuk Bitcoin dominance sama USDT dominance untuk update terkininya ya. And then kita masuk untuk Bitcoin dominance time frame daily-nya dulu ya. Ini adalah pattern yang masih kita menunggu ya untuk benar-benar dia finishing WFI-nya dia. Sebelumnya sudah bermain di ketika drop mantul nih wave A, B, C, D, dan sekarang ini potensial untuk OTW ke WFI-nya dia ya di sekitaran 44 ribuan dolar. Nah, kalau misalkan memang dia nanti dibikin seperti breakout atau false break ya, false break dari sini ya, going up, kemudian seperti breakout terhadap trend resistance ini, masih kita harus lihat dulu nih di kisaran 45.500 sampai 46 ribuan dolar itu strong support and resistance juga ya. Bisa aja dia seperti false break ya, going up ketendang mundur lagi, bisa nih, bisa seperti ini. Makanya saya ucapin beberapa kali ya di video kemarin juga, di beberapa video lalu juga, masih ada harapan untuk holder bear. Itu masih ada harapan, masih chance-nya masih ada gitu ya. Jadi memang saya
istilahnya bukanlah moonboy atau beerboy, jadi saya netral aja gitu ya. Jadi ada yang nanyain bagaimana nih peluangnya yang buat hold bear, apakah Bitcoin bakal lanjut naik terus atau apa, ya saya infoin aja masih ada harapan gitu ya. Walaupun memang ini bukan sifatnya fix 100%, bukan fix ketika dia going ini testing 44.000 langsung oke, dia pasti false break kemudian dibanting lagi ya, nggak kayak gitu. Cuman ini saya infokan aja adanya sebuah harapan gitu. Ada area krusial di kisaran 44 ribuan sampai 46 ribu dolar, itu ada area krusial si Bitcoin. Kalau di situ sebelumnya ini istilahnya tekanan sellernya cukup besar di area situ. Nah, kalau misalkan area situ si seller ini masuk lagi, ya udah kita bisa mendapati rejection yang cukup kuat mungkin aja ya untuk price action si Bitcoin. Dia bisa at least testing dulu di trendline resisten ini, atau malah langsung didorong masuk lagi, mundur lagi sampai kisaran 39 ribu dolar. Bisa gak? Bisa aja gitu ya. Jadi bisa diperhatikan juga kalau misalkan pun di sini adanya rejection cuman kecil ya, membuat dia seperti sideways ya, kemudian dia melanjutkan penguatan. Nah, ini yang harus diperhatikan dulu ya, ataupun diwaspadai untuk para holder bear gitu ya. Kalau misalkan rejectnya nggak terlalu kuat malah ngebuat si Bitcoin itu sideways, berarti ada indikasi mungkin di area situ untuk istilahnya seller nggak gitu tertarik lagi untuk ngejual atau buang barang di situ setelah dia melakukan akumulasi di beberapa area bawah ini. Bisa aja next step di area atasnya di sekitaran 50 ribuan dolar gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk secara daily. And then ini adalah time frame 1 jamnya. Memang ini terbentuk juga ya sebuah trendline resistance di sini saya ya, bagian atas itu trendline resistance dan di bagian bawahnya ini sebelumnya memang kurang lebih seperti ini nih, seperti triangle pattern. Nah, walaupun dia sudah breakdown gitu ya, dan ini sekarang lagi testing lagi di kisaran 42.200-an dolar, lagi testing lagi yang menjadi support sebelumnya. Kita bisa lihat kalau saya tandainnya sebelumnya ini juga berfungsi menjadi resistance, kemudian setelah di break menjadi support, ketika dia breakdown dan lagi di testing lagi nih ya. Jadi outlook berbeda yang bisa saya infokan juga ke teman-teman sekalian. Ini bisa kita tarik juga untuk bagian bawahnya. Nah, ini ya bisa juga dikatakan atau terbentuk seperti bull flag pattern bisa, ataupun seperti falling wedge pattern ya bisa juga gitu ya. Jadi memang itu adalah dua bullish pattern. Nah, jadi memang intinya pada akhirnya dia harus mampu pertama break dulu nih. Ya, jadi saya infokan dulu. Pertama ini dia harus break dulu area sini yang tadi sudah saya sampaikan nih, kisaran 42.200 dolar itu harus mampu di break dulu. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, dia harus mampu break terhadap trendline resistance ini ya, atau di sekitar 42.600-an dolar lah, sekitar area itu ya. Next lagi potensinya apa kalau misalkan dia mampu ngebreak area resistance ini atau trendline resistance ini ya, potensinya untuk dia ngevisit atau finishing di WFI time frame daily-nya ini cukup besar nih. Saya hapus dulu ya guys. Nah ya, finishing di WFI-nya ini cukup besar atau di sekitaran 44 ribuan dolar. Dimana kalau di sini itu saya tandain dengan zona warna hijau ini. Nah, jadi potensinya untuk dia masuk nge-reach ke zona warna hijau, dimana berarti finishing WFI-nya dari outlook ini berarti tercapai gitu ya. Kurang lebih seperti itu dengan tadi beberapa syarat. Dia harus breakout dulu beberapa level areanya dulu. Itu yang perlu kita lihat. Tapi kalau misalkan dia nggak mampu break terhadap trendline resistance ini ya, di bagian atas ini trendline resistance, kalau dia nggak mampu breakout atau bahkan di level ini aja ya, dia kena reject lagi untuk melanjutkan penurunannya, ya berarti udah bisa aja invalid gitu teman-teman ya. Jadi bisa diperhatikan dulu untuk beberapa level terdekatnya ya, before dia bisa aja achieve target finishing WFI-nya dia. Ya baru nanti dia make decision apakah dia mau ditendang lagi ke atas, kemudian baru ditendang ke bawah seperti terlihat seperti false break, atau malah di 44.000 langsung ditendang mundur ke dalam. Ya, kita sama-sama lihat bareng-bareng gitu ya nanti. Jadi sekilas itu aja update untuk si Bitcoin dari time frame hourly 1 jam, daily, kemudian ini sedikit intermezzo ADA atau Cardano, kemudian juga untuk USDT dominance dan juga Bitcoin dominance-nya, serta ada kabar yang lumayan segar juga lah ya, atau lumayan baik juga untuk market crypto ya. Jadi itu aja teman-teman sekilas yang bisa saya sampaikan, dan mungkin sedikit tambahan dari saya ya. Mungkin nanti akan saya bikinkan pas hari apa gitu ya guys ya, akan saya bikinkan untuk mungkin bisa dibilang beberapa koin rekomendasi atau beberapa koin yang
bisa dipertimbangkan untuk di tahun ini gitu ya. Untuk kalian gitu, apakah kalian setuju? Kalian komen di kolom komentar ya. Mungkin nanti bisa terdiri antara 3 sampai 5 koin gitu ya. Ya maybe ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan jangan lupa juga buat kalian bisa analisa kembali, Dior kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.